Kemarin kita belajar ver- verifikasi ya kemarin ya. Oke. Iya dok, kemarin verifikasi Verifikasi dok. ada yang mau ditanyakan? Oh ini sih dok, mungkin yang untuk verifikasi yang dari kit insert itu, jadi nanti sebagai nilai acuannya kalau kita mau verifikasi begitu ya dok ya? Iya, bukan verifikasi dari kit insert, tapi saya ingin kalian bisa membaca kit insert dan tahu dari mana nilai-nilai yang akan diambil. Seperti Oh itu. iya. Jadi kan kalau Jadi, kita cuma teori aja begitu kita mesti kerjain kita nggak tahu kan data apa. Saya dapat masukan bagus. Oh di Kit Insert tidak ada mengenai berapa biasnya gitu kan. Karena nggak memang saya tahu itu tidak semua Kit Insert menyampaikan hal tersebut. Nah artinya ya untuk bias kamu nggak bisa ambil dari Kit Insert gitu kan. iya dok. Hmm. Akur akurasi juga kan nggak nemu ya, Dok? Akurasi itu kan ngitungnya bias kan. Iya, Oh, betul. Ya nggak? jadi gitu. Ya. Jadi Iya, kita belajar apa yang kita bisa dapat dan apa yang kita nggak bisa dapat sehingga kita mesti cari yang lebih tinggi levelnya untuk sebagai acuannya kan? Berarti bisa dari biological variation gitu ya dok ya? Bisa, bisa gitu. Mm. Apakah Iya, keren. memenuhi atau tidak akurasi kita gitu ya? Karena kalau kita mengerjakan verifikasi, mengerjakan pemantauan mutu internal, selalu kita sekarang ini harus punya target pencapaian kita tuh apa? Pemantauan mutu internal kita nggak bisa bilang QC kita masuk lagi. QC kita memang harus masuk, itu udah aturan mainnya. Kalau nggak, sampel nggak bisa datang. Nggak bisa dijalankan, betul nggak? Ya kan? Iya, Tetapi betul. Dok. mutu dari kita itu adalah berapa total error kita, berapa CV kita, berapa bias kita. Itu kan? Ya. Berapa sigma kita, itu target kita. Kita mau sigma kita nggak kurang dari 5 misalnya. Nah, kita kejar ke arah situ. Kalau nggak masuk, kita mesti perbaiki. Sehingga makin hari mutu lab kita akan makin baik. Ya. Total error harus tidak boleh lebih lebih dari total error yang diperbolehkan. Kalau lebih kita mesti tindak lanjut cari. Kita sudah tahu. Pasti kalau nggak presisi akurasi kan. Apa saja penyebabnya itu dicari. Ya, oke. Nah mungkin kalian kan udah kerja semua di rumah sakit kan. Punya masalah PMI atau PME? Ada nggak selama ini ada masalah PMI atau PME? PMI-nya selalu bagus. Aku nggak ada yang mau jawabin saya. Yang Ini tuh pertama kemarin SGOT kena sih, Dok, kalau di RSK. selalu bagus dok. Paling Nah, sering. kalian coba masing-masing nanti untuk yang berikut ya, jangan yang satu inilah terlalu cepat kan. Iya dok. Sabtu berikutnya lagi sudah masing-masing siapkan masalah di tempat masing-masing gitu. Masalah PME atau masalah PMI. Nah, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Tapi kalian harus apa? Kalau mempresentasikan ya harus tahu berapa total errornya, berapa sigmanya, kan udah diajarin kan? Ya enggak? Nah, itu coba dibikin aja, nggak apa-apa salah, tapi kita belajar. Kalau kita nggak pakai kasus yang ada, itu akan sulit sekali untuk kita untuk apa namanya untuk bisa menerapkannya dalam kasus sehari-hari. Karena saya pakai ilmu yang saya ajarin ini untuk saya kerja, ya. Kalau ada masalah PME, PMI dan lain-lain. Tapi saya praktekin. Kalau saya nggak praktekin ya nggak bakal berkembang gitu. Jadi kita bikin deal ya. Nanti masing-masing siapkan satu soal dari rumah sakitnya masing-masing atau dari labnya masing-masing. Oke? Dok. Silakan mau PMI atau PME gitu ya. Oke. Kita hari ini mengenai pemantauan mutu eksternal ya. Pemantauan mutu eksternal. Bentar. Tentunya semua laboratorium harus mengerjakan pemantauan mutu eksternal. Karena itu sudah merupakan persyaratan dari akreditasi maupun persyaratan perizinan ya. Saya rasa semua laboratorium yang ikut ini ikut. Ada nggak yang nggak ikut? Ikut. Ikut kan? Oke. Saya ikut sih, Dok.
Iya, dan PMI ini merupakan bagian daripada pemantauan daripada proses kita, pemantauan mutu daripada proses kita, yaitu di dalam tahap analitik. Ya, PMI ini adalah pemantauan mutu tahap analitik. Nah, apa bedanya PME dan PMI? Ada yang tahu? Yang PME mengadakan. diikuti. Yang mengadakan, oke, satu. Kedua, Pesertanya banyak, Dok, kalau PME. oke, pesertanya banyak. Tiga, Jenis yang diceknya dok, bahan kontrolnya. jenis bahan kontrolnya. Oke. Jadi, tujuan yang utamanya dulu dari PMI dan PME itu sedikit berbeda. PMI itu adalah memantau kerja kita sehari-hari, ya kan? Dengan menggunakan bahan kontrol yang disediakan oleh pihak ketiga atau pabrikan, ya. Dan kita pantau berdasarkan nilai yang ada. Kita tidak membandingkannya dengan lab lain, ya. Kalau kita dengan bahan kontrol itu masuk, apakah pasti kita dibandingkan lab lain itu bagus? Belum tentu. Karena apa? Bisa saja kita merasa itu udah bagus karena kita menggunakannya dengan kita pakai kit insert dari apa? Pakai nilai dari kit insert yang range lebar. Masuk semua kan? Ya nggak? Nah, tet- jadi bisa saja CV dan SD kita masih besar atau bias kita masih besar kita nggak sadar kadang-kadang. Tetapi kalau PMI itu adalah sistem untuk membandingkan lab kita dengan lab lain-lain. Ya, untuk memastikan kita kalau pasien kalau diperiksa di lab kita di lab lain itu sama, ya. Jadi PMI itu sistem untuk menilai kinerja laboratorium secara objektif oleh lembaga yang independen, ya. Jadi kita dinilai oleh lembaga lain dibandingkan dengan laboratorium lainnya atau dibandingkan dengan hasil yang sudah diperiksa dengan metode rujukan atau dan materi rujukan, ya. Jadi eh, hasil kita dibandingkan dengan suatu reference, gitu. Itu juga bisa. Nah, tentunya dengan kita dibandingkan seperti itu, kita bisa tahu apakah kinerja kita sudah bagus atau belum. Ya. Kita tidak seperti katak di dalam tempurung. Tentu seperti kata teman-teman tadi, itu bahan kontrolnya berbeda. Kita tidak tahu kan? Kalau bahan kotor yang sehari-hari kita pakai, kita tahu. Kalau yang ini kita tidak tahu, ya. Dan dikerjakan oleh banyak laboratorium sehingga kita punya pembanding banyak sekali, ya. Dan kita bisa membandingkan dengan metode-metode lainnya maupun dengan metode yang kita pakai. Oke. Jadi PME adalah suatu sistem untuk menilai kinerja laboratorium secara objektif oleh lembaga yang independen. Objektif karena bahan kontrolnya kita tidak tahu nilainya. Untuk apa kita menjalankan PME atau berpartisipasi pada suatu sistem pemantauan mutu eksternal? Pertama, kepentingannya buat banyak eh, untuk berbagai stakeholder atau berbagai orang yang punya kepentingan di laboratorium ini. Berbagai pihak yang punya kepentingan di laboratorium. Baik untuk otoritas kesehatan, ya, atau pengguna jasa lab kita, pasien kita, dokter kita, yaitu untuk pengawasan mutu di laboratorium, untuk harmonisasi hasil laboratorium. Tentunya pemerintah ingin mutu laboratorium di seluruh Indonesia bagus, ya, dan ingin hasil di satu lab dengan lab lainnya itu mirip sama, ya. Demikian juga pengguna daripada laboratorium ingin seperti itu. Untuk pemilik laboratorium, ini merupakan persyaratan akreditasi dan juga persyaratan izin laboratorium. Jadi, dia membutuhkan PME ini, harus ikut PME. Sedangkan buat laboratorium, apakah ada manfaatnya? Ini paling besar manfaatnya. Ya, karena dengan kita mengikuti PME, maka kita bisa menilai mutu analitik laboratorium secara objektif oleh pihak ketiga yang independen. Bisa membandingkan mutu antar lab, sehingga kita bisa
memperbaiki mutu kita. Bisa membantu deteksi masalah analitik. Kita udah belajar kan kemarin untuk sigma dan lain-lain. Ya, bisa melihat apakah ini masalah metode, masalah reagen, alat, atau masalah staf kita yang mengerjakan dengan tidak benar. Bisa membantu analisa masalah PMI dengan menghitung bias. Dan bisa juga membantu untuk pemilihan alat. Ya, ini kadang-kadang bisa kalau datanya ada di hasil PMI itu. Dan dengan begini manfaat PMI itu sebenarnya banyak sekali. Jangan kalau kita mengerjakan PMI itu kita banding-bandingkan. Hasil kamu berapa, hasil saya berapa gitu ya. Harusnya kita pede. Karena kalau kita cuma memasukkan hasil dari lab orang lain, kita tidak tahu kesalahan kita. Sehingga tujuan kita bekerja untuk bisa menghasilkan pemeriksaan yang bermanfaat buat orang lain tidak tercapai. Nah, ada ada 3 macam jenis PME. Yang pertama yang sering kita kerjakan ya, yang biasa juga disebut uji profisiensi. Pada uji profisiensi ini, penyelenggara PME mengirimkan sampel untuk diperiksa oleh laboratorium dan hasilnya dikembalikan lagi ke penyelenggara PME dan dibandingkan dengan laboratorium lainnya atau dengan laboratorium rujukan ya yang menggunakan metode rujukan. Yang banyak di kita dilakukan dan biasa kita ikuti adalah nilainya dibandingkan dengan hasil laboratorium-laboratorium lain peserta PME. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan ulang atau retesting atau rechecking. Ya. Di sini penyelenggara PME secara berkala memilih secara acak sampel yang telah diperiksa dan memeriksakan ulang sampel tersebut oleh laboratorium rujukan. Kemudian nanti hasilnya dilaporkan kembali kepada kita. Berapa yang benar atau berapa yang salah. Ya. Ini tentunya beberapa lab di sini juga sudah mengerjakannya ya. Contohnya adalah PME untuk sediaan apus BTA yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. PME malaria yang diselenggarakan oleh laboratorium rujukan. Ada yang pernah ikut? Di mana sampel kita diambil beberapa secara random? BTA, dok. Iya ya, BTA malaria juga kalau di daerah-daerah Hmm. timur situ diambil secara random, hasilnya ditanya apa ini, kemudian diperiksa lagi oleh lab rujukan. Dilihat pewarnaannya, pembuatan slide-nya, dan juga hasilnya. Ini metodenya namanya retesting atau rechecking. Di sini yang memeriksakan lab rujukan itu adalah independen. Ya. Nah, yang ketiga adalah evaluasi on-site di laboratorium. Ini dilakukan oleh penyelenggara PME dengan melakukan kunjungan secara berkala ke laboratorium untuk melakukan penilaian sistematik terhadap proses analitik laboratorium. Jadi kalau yang sistem ini dia datang untuk melihat bagaimana dari mulai pengambilan bahan sampai hasil dikeluarkan. Ya. Ini rasanya belum ada yang kerjakan ya. Yang ada biasanya yang dari kalau mereka mau melakukan verifikasi, seperti kalau kita mau dapat diakui oleh WHO, maka WHO akan datang ke kita untuk melakukan kunjungan secara berkala. Nanti dia akan mengeluarkan sertifikatnya. Oke. Jadi PME ini menilai kinerja fase analitik, ya, dilaksanakan secara teratur dan berkala. Minimal harusnya PME yang baik itu 4 kali dalam 1 tahun. Kalau 2 kali dalam setahun seperti yang ada di Indonesia itu masih kurang. Karena itu tidak bisa menggambarkan dengan baik eh, mutu dari laboratorium secara kontinu. Biasanya pada PMI itu yang dinilai itu kadarnya mencakup kadar normal dan patologis, ya. Hasilnya rahasia hanya diketahui oleh lab yang mengikuti itu saja. Jadi sebetulnya kita nggak usah takut kalau kita jelek karena merupakan kewajiban dari penyelenggara PMI
untuk merahasiakan hasil kita. Nah, untuk mengikuti PME dan mendapatkan manfaatnya yang maksimal, optimal, maka kita harus melakukan perencanaan dalam mengikuti pengamatan mutu eksternal ini. Pertama, tentukan jenis PME yang akan diikuti. Sebaiknya semua parameter yang dilakukan oleh laboratorium diikutkan PME. Bila tidak ada penyelenggara PME-nya, mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya uji banding. Ya. Tetap kita harus melakukan uji banding sebagai pengganti PME. Kalau ada PME, apakah kita boleh melakukan uji banding? Tidak boleh. Kita harus ikut PME. Tapi kalau tidak ada, karena kita tahu kan tidak semua pemeriksaan ada PME-nya. Setelah kita pilih pemeriksaan apa saja yang kita akan ikutkan PME dan maka kita pilih penyelenggara PMI-nya. Sebaiknya penyelenggara PMI kita tanyakan, apakah sudah terakreditasi ISO 17043? Artinya penyelenggara itu sudah diakreditasi, sudah dipastikan menyelenggarakan PMI itu dengan benar, mempunyai sistem perhitungan statistik yang benar, mempunyai bahan pemeriksaan yang homogen dan stabil, mempunyai transportasi pengiriman bahan pemeriksaan yang dapat termonitor dan dijamin mutu daripada sampelnya. Ya. Mempunyai cara perhitungan, mempunyai sistem bagaimana membandingkan hasil antar laboratorium. Itu dia akan diperiksa semua oleh badan akreditasi kalau sudah terakreditasi. Jadi kita merasa pasti yang kita pakai itu memberikan hasil yang valid. Ya. Nah, sudah kita pilih penyelenggaranya, maka kita harus tentukan siapa penanggung jawab PME di laboratorium kita. Karena penanggung jawab ini harus memastikan terselenggaranya PME dari mulai pendaftaran, penerimaan sampel, pemeriksaan, pelaporan, dan juga tindak lanjut bila hasilnya sudah ada. Dan penanggung jawab ini bertanggung jawab untuk menginformasikan hasil PME pada pimpinan dan juga pada analis yang mengerjakan. Ya, kalau bagus dikasih tahu, kalau jelek apalagi harus dikasih tahu, sehingga bisa dilakukan tindakan perbaikan. Memastikan hasil PME yang tidak baik dianalisa dan ditindaklanjut, dan memastikan dokumentasi hasil PME dan tindakan perbaikan itu disimpan dengan baik. Ya. Nah, ini bagaimana kita memilih penyelenggara PMI. Pertama, pasti harus punya badan hukum, terakreditasi ISO 17043. Dan sebaiknya kita pilih penyelenggara PMI yang mempunyai cukup banyak peserta dan peer group. Ya. Karena kalau di perhitungan dari penyelenggara PMI itu berdasarkan perbandingan dengan laboratorium lainnya, maka pesertanya harusnya cukup valid sehingga hasilnya juga valid. Ya. Contohnya saja kalau kita mau bikin penelitian, kan jumlah subjeknya minimal 30. Kalau kurang 30, kenapa nggak boleh? Karena hasilnya nanti tidak valid. Nah, demikian juga kalau kita memilih penyelenggara PMI. Harus mempunyai cukup banyak peserta dan peer group. Kita tahu kan peer group apa? Yaitu peserta yang memakai alat yang sama, reagen yang sama, dan metode yang sama. Dan sebaiknya penyelenggara itu mempunyai ruang lingkup pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan kita dan matriks bahan PME yang digunakan sesuai dengan parameter lab yang akan diuji. Jadi kalau kita pakai serum, matriksnya juga serum. Ya. Dan mempunyai rentang kadar bahan PME yang sesuai dengan kebutuhan klinis kita, yaitu fisiologis dan patologis atau normal dan abnormal. Ya. Dan mempunyai analisa statistik dan pelaporan yang valid dan informatif. Kalau labnya mempunyai cukup banyak peserta, ruang lingkupnya oke, bahan kontrolnya oke, ya, terus rentangnya sudah ada patologis fisiologis. Tetapi kalau nanti dilaporkannya tidak informatif, itu juga tidak banyak manfaatnya. Ada yang melaporkan hanya
oke, masuk, tidak masuk gitu. Itu tidak informatif ya. Kalau masuk seberapa masuknya gitu. Itu tapi yang sekarang sih kebanyakan sudah cukup informatif ya. Tapi dulu banyak laporan-laporan yang tidak informatif. Dan hasil hasil penilaian itu sebaiknya cepat dikeluarkan. Pilih PMP yang hasilnya cepat dikeluarkan dan mempunyai edukasi, mempunyai pelayanan edukasi ya, sehingga dia akan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang akan membina lab sehingga hasilnya akan lebih baik. Dan yang terakhir tentunya biaya. Biaya selalu kalau buat saya taruh paling bawah. Karena kita harus tahu semua spesifikasi yang di atas itu. Kalau sudah tahu, baru kita tahu bahwa ini murah atau mahal. Sama saja kalau kalian membeli barang, tentunya kalian membeli HP. Tentunya mau tahu speknya dulu kan, baru tahu itu harganya lebih mahal atau tidak. Nah, ini juga sama. Biaya selalu harus ditaruh di bawah kalau kalian mau membeli reagen, mau mengikuti PME, dan lain-lain. Harus tahu dulu spesifikasi dari apa yang akan kalian beli. Dari situ kalian tahu bahwa harga lebih mahal segini ini ternyata murah karena dapatnya jauh lebih banyak. Yang harus kita perhatikan kalau kita mengikuti PMI yaitu waktu penerimaan bahan. Kita harus ada serah terima dan harus ada monitoring. Harus ada laporan bagaimana kondisi bahan itu, bagaimana suhu pengirimannya, apakah identitas bahan sesuai dengan lembar pengirimannya, tanggal dan jam terimanya, bagaimana mutu daripada bahan PMI itu, apakah lisis, keruh, atau bocor. Catat tanggal pengerjaan dan baca suhu penyimpanan serta bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan. Kalau kita dari awal tidak mencatat mesti disimpan di suhu berapa bahan ini dan tidak tahu apa yang dibutuhkan, misalnya aquades atau aquabides atau eh, air diionized. Nah, kita nanti pada waktu mengerjakan kita belum mempunyai bahan-bahan tersebut. Serah terima dan pencatatan hal-hal ini penting sekali, sangat penting. Karena saya ada pernah di lab mempunyai masalah dalam PME. Terus kemudian kita analisa. Menurut saya ini lisis. Kenapa? HB-nya masuk, tetapi MCV-nya nggak masuk. Kemudian eritrositnya nggak masuk. Ini gambarannya seperti eritrositnya sudah lisis. Gitu. Tapi saya tanya, mana bukti serah terima bahan PME-nya? Karena kalau lisis kan artinya kita tahu dari awal harus. Ternyata analisnya lupa mencatat. Saya tidak bisa komplain sama penyelenggara PMI, tidak bisa meminta bahan PMI yang baru. Karena tidak ada pencatatan bagaimana kondisi bahan PMI pada saat kita terima. Setelah semua itu kita catat, maka kita perlu memastikan penyimpanan bahan PMI. Suhunya, dan kita pastikan bahwa bahan PMI itu simpan dalam posisi yang tegak di suhu yang ditetapkan. Sama seperti bahan pemantauan mutu internal, posisinya harus tegak. Sehingga kalau nanti kita mau periksa, tidak ada yang kering ditutupnya. Pada waktu kita homogenkan juga homogenkan dengan baik. Ya. Yang harus diperhatikan pada pemeriksaan bahan PMI adalah lakukan seperti melakukan pemeriksaan pada sampel pasien. Dan sebelum melakukan pemeriksaan bahan PMI, pastikan alat, reagen, kondisi lingkungan, consumable, consumable dan lain-lain sudah siap. Persis seperti kita mau melakukan PMI. Kita harus pastikan dulu semua sudah siap, kondisinya baik. Alat sudah di maintenance, alat QC masuk, ya, reagen tidak kadaluarsa. Dan perhatikan instruksi dari penyelenggara PMI. Sama seperti kalau kita memeriksa bahan pantauan mutu internal, kita harus biarkan bahan PMI itu mencapai suhu ruang.
perhatikan identitas bahan PMI tersebut. Karena bisa saja bahan PMI itu ada dua level. Jadi kita harus memastikan kita mengerjakan eh, sampel dan sudah mencatat identitas yang benar. Selain itu bisa juga kalau bahan PMI-nya cuma satu, ternyata penyelenggara PMI salah mengirim bahan PMI. Nah, kalau kita dari awal tidak melihat identitas yang dikirim dengan identitas barangnya, itu akhirnya hasil kita akan salah. Lakukan pelarutan untuk bahan padat ya seperti kimia, imun dengan menggunakan pipet volumetrik yang terkalibrasi. Dan volume dan cairan diluan yang dipakai harus sesuai instruksi penyelenggara PMI tersebut. Homogenkan dan biarkan dulu selama kira-kira 15-30 menit untuk mencapai equilibriumnya. Simpan semua hasil print out hasil dan juga hasil pemantauan mutu internal pada saat melakukan pemantauan mutu eksternal. Hasil-hasil ini akan sangat bermanfaat pada saat nanti kalau PMI kita tidak masuk dan kita harus melakukan analisa masalah. Sampel PMI yang sisa sebaiknya disimpan sampai hasil PMI diperoleh. Tentunya kalau sampel beku, ya seperti sampel kimia imun bisa kita bekukan kembali sisanya tersebut. Nanti kita bisa cek ulang kalau kita nanti hasilnya tidak masuk atau punya masalah. Bagaimana dengan sampel EDTA? Sebenarnya sampel EDTA itu sudah tidak stabil, dia akan stabil hanya waktu tertentu. Tetapi bisa juga disimpan kalau PMI-nya dapat diperoleh pada bulan yang sama, setidak-tidaknya yang stabil adalah HB. Kalau yang lain mungkin sudah tidak stabil. Tapi HB kadang-kadang bisa stabil untuk jangka waktu yang lama. Pelaporan ini adalah tempat di mana PMI ini sering bermasalah. Ya. Kesalahan lab sebagian besar adalah dalam pencatatan dan pelaporan. Kita harus perhatikan nama parameternya, alat yang dipakai, metode yang dipakai, reagen yang dipakai, satuan yang dilaporkan, berapa desimal yang dipakai, dan dikonversi terlebih dahulu dari sesuai dengan satuan yang digunakan oleh penyelenggara PMI. Ya. Ini harus dipastikan semuanya. Jangan sampai melewati batas waktu pelaporan. Sering sekali waktu merubah dari nilai konvensional menjadi nilai SI, faktornya salah. Atau desimalnya salah. Ya. Reagen salah saja juga akan membuat nilai kita tidak masuk. Karena kita nanti nilainya akan dibandingkan dengan peer group yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil PME yang cukup informatif lah ya. Gitu. Sini kita lihat hasil, bisa terlihat nggak? Yang atas ini dibandingkan all result, semua hasil. Kemudian dibandingkan dengan peer group, ya, dibandingkan dengan metode yang sama. Jadi dia sangat informatif, ya. Kita jadi bisa melihat berapa banyak peserta yang mengikuti. Apakah peer group kita cukup besar atau tidak? Kita bisa melihat hasil dari semua peserta rata-rata dan metode kita dan juga peer group kita. Kita bisa melihat apakah pemeriksaan yang kita pakai ini dibandingkan dengan yang banyak dipakai oleh orang lain itu hasilnya mirip atau tidak. Tentunya kita menginginkan pemeriksaan dari satu tempat ke tempat lainnya sama ya, tidak berbeda-beda. Kita bisa melihat di sini CV dan bias daripada hasilnya daripada grup-grup yang kita nilai ini ya. Dan kita bisa menilai ini yang paling penting yang kita sering dipakai sebagai penilaian Z-score ya. PMI yang baik kalau Z-score-nya kurang dari 2. Ini juga dengan grafik ini kita bisa lihat di mana posisi hasil kita
ya. Kalau posisi kita hasil kita seperti ini, maka artinya hasil kita di min, pasti bagus. Tapi kalau posisi ke sini, artinya hasil kita cenderung rendah. Ya. Kalau ada seperti ini, maka kita lihat ada satu kelompok peserta yang hasilnya rendah. Ada apa ini? Ya, banyak ya kan peserta yang hasilnya rendah di sini. Apakah ada suatu metode baru ya yang mempunyai nilai yang berbeda dengan grup lainnya? Ya. Di sini kita juga kalau PME tertentu bisa memperlihatkan dari waktu ke waktu hasil kita seperti apa. Ini kita bisa lihat hasil kita di awal-awal di dekat min bagus ya. Tapi pada bulan apa nih sih? November hasil kita mendekati 2 SD. Kenapa ya? Itu nanti kita bisa tindak lanjut gitu kan. Mungkin pada waktu ini kita pengencerannya kurang baik gitu juga bisa. Atau yang mengerjakan tidak menghubungkan dengan baik. Di sini kita juga bisa melihat bahwa di kadar berapa kita sering keluar hasilnya. Ini kadar rendah, normal, tinggi. Ternyata yang satu hasil ini adalah hasil kita pada waktu pemeriksaan kadar yang rendah. Di sini nggak kelihatan ya, nanti mungkin kelihatan. Kita bisa membandingkan hasil kita dengan metode-metode yang lain. Ya. Jadi di hasil PMI biasanya hasil lab peserta dibandingkan ke semua peserta atau ke metode yang sama atau dengan peer group, yaitu dengan metode reagen dan alat yang Ayo, ayo, sini, 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 sini. No, 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 no. boleh di mute ya. Mbak In, maaf, sebentar Mbak In. Oke. Ah, Nah, bagaimana kita PME itu dilaporkan untuk dapat kita lihat kinerja kita? Yang banyak dipakai adalah dengan set score. Ya, tadi saya sudah katakan kalau set skornya di bawah 2, artinya hasil kita bagus. Kalau 2 sampai 3 itu sudah mulai jelek ya. Kalau lebih dari 3 itu jelek sekali. Kemudian bisa juga dinilai dengan variance index score atau VIS. Dan yang bisa juga dengan mean running VIS atau mean running variance index score. Atau dengan overall mean variance index score. Kadang-kadang bisa juga kita dinilai dengan indeks deviasi atau kalau yang kualitatif dinilai dengan scoring. Nah, ini lebih besar ya, kita bisa lihat ya. Ini hasil kita dibandingkan dengan apa saja. Nah, pesertanya dari semuanya, peserta yang metode sama, peserta dengan metode, alat dan reagen yang sama. Dan bagaimana min dari masing-masing kelompok. Kita lihat di sini min dari masing-masing kelompok mirip ya. Jadi artinya nih metode ini cukup homogen. Semuanya hasilnya mirip-mirip. Bagaimana SD dari masing-masing kelompok kita bisa lihat. Biasanya yang sama peer groupnya SD-nya tentunya lebih kecil ya. CV-nya juga kita lihat lebih kecil. Nah ini kalau bagaimana deviasi kita. Kita yang paling penting lihat ini ya. Bagaimana set skornya. Kalau set skornya 0,24 bagus nggak? Mending Bagus bagus. dong. Bagus ya, Betul. karena hasilnya harus kurang dari 2. Bagaimana persen deviasinya? Ini juga bisa dihitung. Oke. Bagaimana menghitung set score itu? Set score itu dihitung dengan hasil lab dikurangin hasil min pembanding. Jadi kalau misalnya set score yang ini ya, dari peer groupnya, hasil laboratorium dikurang hasil dari minnya dibagi dengan SD akan dapat 0,24 ya. Oke. Nah, kita bisa lihat ini grafik ini. Ini namanya kalau teman-teman mutu eksternal itu informatif hasilnya. Buat apa sih kita lihat-lihat grafik ini? Banyak hal untuk lihat posisi kita. Juga kita bisa lihat kalau misalnya di sini ada satu kelompok lagi seperti ini.
Ada satu kelompok lagi yang hasilnya di sini, di dekat 400. Padahal hasilnya sebagian besar peserta di 600 ini ya. Kenapa? Mungkin ada dua metode yang berbeda. Contohnya kalau kita lihat kreatinin misalnya. Ada kelompok yang enzimatik, ada kelompok yang pakai Jave. Alkali fosfatase juga sering begitu. Ada kelompok yang pakai metodenya berbeda. Ada apa tuh? Deas, ada yang pakai berbeda lagi ya. Kadang-kadang ada dua puncak. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Kita bisa menilai dari bulan ke bulan hasil kita seperti apa. Dan hasil kita yang jelek ini pada kadar rendah, tinggi, atau rendah, tinggi, normal, atau tinggi. Nah, ini yang saya katakan, kita bisa lihat dari masing-masing peserta. Ini ada Ross, Siemens, Beckman, Vitros, ya, Abbott, arsitek, dan lain-lain. Kita bisa melihat bagaimana ya hasilnya mirip-mirip tidak, ya. Berapa CV-nya dari masing-masing metode tersebut. Kalau kita lihat di sini, hasilnya mirip-mirip ya, sekitar 590 sampai 600-an. Yang mana yang paling banyak pesertanya? Ternyata yang paling banyak peserta aja ini Ross, ya. Tapi relatif semuanya banyak peserta. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pemantauan mutu eksternal yang memakai FIS, ya. Kita lihat di sini ada nilai FIS-nya, itu Variance Index Score. Dan di bawah ada overall Variance Index Score, ya. Nah, bagaimana penilaiannya? Kalau tadi set score kita di bawah 2, kalau pakai FIS ini 0 sampai 50 sangat baik, 50 sampai 100 baik, 100 sampai 200 cukup, 200 sampai 300 kurang, 300 sampai 400 buruk, ya. Bagaimana hitung FIS-nya? Kita mesti tahu cara hitung FIS-nya. FIS itu adalah nilai lab dikurang nilai target dibagi nilai target. Kalau tadi kan nilai lab kurang nilai target ya, kalau kita hitung set score dibagi SD. Kalau ini nilai rep dikurang nilai target dibagi nilai target dikali 100%. Karena dia persen ya. Bagaimana ngitung FIS-nya? Variasinya dikali 100 dibagi chosen CV. CCV ini namanya chosen coefficient of variasi. Yaitu nilai CV yang ditetapkan. Berapa nilai CV yang diterapkan? Biasanya bisa dicari di literatur. Ya, ini variasinya ini adalah seperti ini. Kalau variance index score-nya V kali 100 dibagi chosen CV atau CV yang sudah ditetapkan. Sedangkan office ini adalah rata-rata dari semua FIS yang parameter yang diikuti. Dan biasanya laboratorium itu setelah beberapa kali ikut siklus ya, mereka akan menghitung yang namanya overall mean running variance index score ya. Artinya dari beberapa siklus itu dia akan menilai mean running variance index score-nya ya, dia hitung dulu. Selama beberapa siklus itu rata-rata phase-nya berapa ya. Kemudian setelah itu dia hitung totalnya rata-ratanya dari 6 terakhir ini berapa. Ini dari semua parameter. Kalau yang ini dari masing-masing parameter. Nah, total dari semua parameter, fee-nya berapa? Penilaiannya sama seperti tadi ya. Sekarang saya mau tanya, mungkin bisa jawab. Parameter apa yang paling baik dari hasil ini? ALT. ALT. Ah, kalium, kalium dong. Kalium Kalium, ya. Karena paling kalium. kecil, sangat baik ya. Nah, sekarang bagaimana overall
mean running variant index score-nya. Apakah sangat baik, baik, cukup, kurang, atau buruk? Cukup, dok. Cukup. Cukup, ya. Oke. Jadi bisa ya caranya membaca hasil PME. Oke, sudah. Ini juga hasil PME yang kita sering dapat ya. Ada yang ikut ini kalau nggak salah hasil dari PME-nya Ina Ikas ya, seperti ini kan. Nah, di sini CV, chosen CV-nya sudah dituliskan. Jadi kamu bisa itu berapa, apakah dia menghitung fees-nya betul atau tidak? Fees tadi ngitungnya gimana? Hasil Varian lab dikali. dikurang hasil peer, ya target, dibagi target, gitu kan? Target Kali Iya, 100. dikali 100. 100. Nah, Dikali kemudian 100. dibagi oleh CV. CCV-nya. CVP, CCP. Ya, tadi kan? Ya, CV. ya kan? Setelah dapat variasi dibagi CCV. Oke. Di sini dibandingkan semua kelompok, kelompok alat dan kelompok reagen. Makanya memasukkan ini mesti betul. Kalau kita memasukkan kelompok reagennya atau alatnya salah, ya sudah kelompok peer group kita pasti berbeda. Hasil kita bisa keluar darinya pada yang diperbolehkan. Ya, penting sekali kita memasukkan data dengan benar. Sekarang saya mau tanya ya, berapa jumlah peserta yang kelompok alat pemeriksaan ALT? Kelompok pemeriksaan ALT pada kelompok alat pesertanya berapa? Yang bisa jawab nggak? Di mana lihat berapa jumlah peserta aja? Kan ada di situ. ALT, ayo. Sikon 1 sama 2-nya, dok. Hah? Coba Dua-dua. Afrian. Afrian ada nggak? Iya dokter. Ya, Afrian berapa jumlah peserta pada kelompok alat yang yang mengerjakan ALT? Nah, ya. Kan kita baca ya hasil ini. Ini adalah seluruh peserta, sorry. Aduh. Ini seluruh peserta kan? Ini kelompok alat kan? Ini kelompok reagen kan? Iya dok. Artinya ini semua peserta yang mengikuti SPM itu. Kelompok ALT ada berapa pesertanya? Pemeriksaan ALT ada 369. Betul? Ya kan? Iya. Semua peserta PME yang memeriksakan ALT itu ada 369. Yang kelompok alatnya sama dengan kita, ada berapa peserta? Sama. Ini kan yang kelompok alatnya sama dengan kita, kita kan? Dengan lab kita kan? Ada berapa peserta? Hmm, Hmm, satu. Alfian, Iya dok. berapa? Eh, alatnya sama berarti ya. Maaf dokter, ini layarnya kita masih lihat yang hasil Oh, PMEMR. Yang itu ya. oh, maksudnya saya kelihatan nih. Belum, sepertinya dok belum ganti nih Saya untuk stop dulu, layarnya. saya share lagi ya. Iya Pantesan baik kita dok. bingung. Makanya kita agak bingung dokter, maaf dok. Ini kelihatan nggak? Karena yang tadi saya Belum. error. Oke, iya dok, sudah Kelihatan terlihat kan? dokter. Oh iya Dan dok. Kelihatan ini, sudah dok.
Ya, Oh, Silakan, Dok. kasihan baru kamu. muncul. Iya dok, saya jadi maaf dok ya. Tadi bingung. Cemas itu dok, Jadi cemas. itu kita ya. Dia yang kelompok alat. Kelompok yang alatnya sama dengan kita untuk pemeriksaan ALT ada berapa peserta? Ada 37 dok ya. 37. Sekarang saya tanya lagi ya. Berapa fees daripada eh, pemeriksaan glukosa pada kelompok alat yang sama dengan kita? Fees kita berapa? Ini Isinya hasil lab kita nih. 26 tuh dok. 26. 26. Kalau 26. 26 artinya apa? 26. Bagus, Dok. Sangat baik. Sangat Baik. baik. Baik dok ya. Ya kan? Nah, Iya Iya, dok. Dok. 36. saya mau tanya lagi nih. Kita pakai alat apa untuk periksa glukosa? Arsitek betul. Arkitek. Ya, bisa arkitek C4000 atau 8000, nggak tahu ini. Ya. Jadi kalian mesti bisa ngerti ini apa maksudnya. Sekarang saya mau tanya lagi ya, tapi yang jawab mesti orang lain. Pada kelompok yang reagennya sama dengan laboratorium kita, maka kita melakukan eh, hasil PME kita untuk gamma GT itu berapa hasil kita? Rini deh, Rini. Saya nggak tahu Rini yang mana. Dok, Ya, berapa hasil kita? 54 dok. 54. Berapa fees kita? 103 dok. Plus 3. Apakah jelek, bagus, cukup? Jelek ya dok. Eh? Apa, Pak Rini? Tesnya jelek ya dok. Cukup. Coba kita intip lagi ya yang tadi ya. Nah, apa nih? Cukup kan? Ya nggak? 103 kan? Iya. Kelihatan nggak? Iya, Dok. iya dok. 0 sampai 50 sangat baik, 50 sampai 100. Iya. Baik, iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa chosen CV dari pemeriksaan gamma GT? Nah ini. 7,8 dok. Ya, oke. Kalau, dah. Jadi kita harus bisa baca hal ini ya. Nah, ini kalau kita memakai dibandingkan dengan median. Kalau tadi dibandingkan dengan ratanya ya min ya. Ini biasanya kalau median dipakai untuk pemeriksaan koagulasi ya. Jadi dibandingkan dengan median seluruh peserta. Nih, nilai rujuk tunggu dulu. Nilai tengahnya ini, nilai mediannya mana ya? Mediannya ada juga rasionya berapa ya. Contohnya sekarang pertanyaannya berapa peserta untuk pemeriksaan PT-nya? 370. 70. 370 dok. 30 dok. Dok. Oke. Kemudian dengan Mundria, Mbak Mundria, Siap, dokter. ya, apa metode dari pemeriksaan, apa reagen yang digunakan untuk pemeriksaan PT ini? Metodenya fully automatic, dokter izin. Reagennya apa? Reagennya info Innovin, Ya, oke. Ismek. Mbak Mundria, untuk PT, APTT, dan Fibrinogen, eh, Izin. Iya, dok. jumlah pemakai reagen yang samanya untuk fibrinogen berapa? Fibrin 20, dokter izin. 20, ya. Oke. Nah, sekarang hmm, di sini dia pakai rasio dari median. Berapa rasio median dari pemeriksaan PT terhadap seluruh peserta? 1,0, dokter. Ya. Kalau terhadap reagen yang sama, Reagen yang sama. Hasil 1,0, dok.
1,0 juga. Siap. Oke, ya. Jadi tahu ya bagaimana caranya. Sekarang penyimpangannya daripada pemeriksaan APTT terhadap grupnya ya pada dibandingkan dengan pemakai reagen yang sama berapa? 9,89%. Enggak. Eh, Terhadap pemakai reagen yang sama. Pemakai reagen. Oh, 0,94 dok. 6, 0,94. oh, itu rasionya. Tetapi penyimpangannya Penyimpangannya 6,38. nah, 6,38%. 8%, siap dok. Apakah baik, jelek, atau cukup, sangat baik? 6,38. Contekannya yang mana ya dokter dia? Contekannya ada tuh di bawah. Ya, Oh ya, contekannya 6. Baik dokter izin. Baik ya. Siap dok. Oke, jadi sebenarnya semua juga ada contekannya. Ntar kalau di hasil PME ada contekannya kan? Karena Siap kita mesti dok. menilai apakah eh, hasil dari lab kita baik atau tidak. Kalau kita nggak bisa baca bagaimana? Kalau hasil kita sudah baik, maka artinya kita tidak perlu tindak lanjut. Kalau hasil kita tidak baik atau cukup, kita harus lakukan tindak lanjut. Nah, sekarang nih contohnya APTT ya. Kalau yang PT mah bagus lah, 0,0 penyimpangannya ya. APTT. Penyimpangan terhadap median seluruh peserta 9,89. Terhadap median reagen yang sama 6,38. Apakah kita merasa ini cukup baik? Ada yang mau bantu nggak? Yang mana yang lebih kita pertimbangkan di sini? Terhadap seluruh peserta atau terhadap media reagen yang sama? Ini kan kamu harus baca. Reagen Ini yang harus sama. terhadap Reagen yang sama Reagen yang dok. sama, Bu. Reagen yang sama. ya terhadap median reagen yang sama ya. Karena kita tahu untuk APTT itu ada berbagai metode. Pertama yang pasti metode dengan optik, metode dengan nah, yang bukan Mekanik. non optik mekanik. Dan reagennya pun macam-macam. Tergantung ada yang sensitif terhadap lupus antikoagulan, ada yang sensitif terhadap heparin. Itu mempunyai kadar yang berbeda-beda untuk pemeriksaan heparinnya itu. Ya, jadi memang kita harus melihat dari perbedaan terhadap pengguna reagen yang sama. Ya, nah ini grafik-grafik ini penting. Contohnya nih kita lihat nih, ini saya nggak bisa lihat ini pemeriksaan apa. Kita lihat ada dua populasi bukan? Ya, Iya dok. yang satu kadarnya di sini, yang satu rendah. Jadi grafik ini sangat penting. Ini sebagian besar di sini. Kalau ini namanya outliers, orang-orang yang kerjanya salah, yang mutunya tidak baik. Ya, kita masuk di mana? Oh, kita masuk yang di merah ini. Nah, di sini ini hasil kita tidak benar. Kita masuk kelompok yang tidak benar. Jadi dengan ada gambar-gambar ini kita bisa lihat bagaimana sih pemeriksaan ini ya. Ini pemeriksaan apa leukosit ya. Hasilnya ternyata CV-nya cukup lebar. Ada perbedaan-perbedaan antara masing-masing laboratorium. Oke. Nah, ini adalah penilaian dengan skor. Misalnya pemeriksaan mikroskopik PTA, urinalisa ya, biasa memakai skor. Skornya itu sudah ditetapkan dari masing-masing penyelenggara PME. Misalnya pada BTA, nilai kelulusan BTA bila hasil di atas 80 tanpa hasil yang negatif menjadi positif atau hasil positif menjadi negatif. Gitu. Kalau hasilnya benar 10. Kalau hasilnya tidak benar 0. Kalau hasilnya berbeda 1, maka dikatakan 5. Dibanding berbeda 1 tingkat, tapi tetap sama-sama positif, maka dikatakan hasilnya 5. Ya, seperti gitu. Nanti dinilai skornya.
Nah, kalau skornya di sini 60 artinya tidak lulus. Kalau skornya di atas 80 lulus. Biarpun skornya 90, tetapi ada satu hasil di mana mestinya negatif kamu baca yang positif, maka itu dianggap tetap tidak lulus. Ya. Demikian juga ada misalnya urin, karena ini semi kuantitatif, tentunya ada penilaiannya. Ya, kalau misalnya hasilnya betul 4, ya. Kalau hasilnya berbeda, tetapi bedanya itu sama-sama positif, gitu ya, maka kasih 3. Tapi kalau satu positif jadi negatif atau negatif jadi positif, tentunya akan menjadi 0. Kemudian dihitung skornya berapa tingkat kelulusannya. Nah, sama seperti PMI, kita kalau tidak masuk nilainya, maka kita harus melakukan analisa maskala. Apakah ini random error, systematic error, ya? Apakah ini ada di pre-pemeriksaan, di mana kita mulai terima bahan, pembuatan bahan dari penyelenggara PMI, penerimaan bahan, transportasi bahan, persiapan bahan sebelum dikerjakan, atau masalahnya di pemeriksaannya, metodenya salah atau alatnya tidak benar, ya, atau eh, masalah pada pasca pemeriksaan, penulisan hasil seperti tadi dikatakan. Ini harus dicatat, dicari satu persatu kalau kita masuk, ya. Jadi kita cari analisa masalahnya sebelum dikerjakan apa saja masalahnya. Apakah ini sudah benar atau belum? Checklist, ya. Masing-masing di checklist dicari masalahnya di mana. Ini tinggal dibaca ya, banyak masalah di situ. Sorry. Nah, ini yang kalian harus punya. Ini sederhana sekali ya. Checklistnya. Kalau tidak masuk, bagaimana handlingnya, bagaimana pemeriksaannya, bagaimana penulis laporannya. Ini kan dalam bahasa Inggris. Kalian silakan bikin dari ini, dari yang bahasa Indonesia. Di laboratorium saya, kalau tidak masuk, checklist itu harus diisi. Sehingga kita tahu masalahnya ada di mana. Checklist itu tidak bisa diisi kalau seperti tadi anak buah saya lupa mencatat pada waktu penerimaan bahan kontrolnya. Udah salah besar di situ. Lanjutnya kalau bahan kontrolnya tidak tahu mutunya, bagaimana kita mau memastikan pemeriksaan dan hasilnya. Ya. Jadi pastikan semua tahap itu dilakukan dengan benar. Sehingga kalau ada masalah, kita bisa tindak lanjut dengan baik. Kita bisa lihat hasil PMI-nya ya pada saat mengerjakan. Kita bisa lihat print out hasil pada saat mengerjakan. Karena kita sudah simpan. Karena seringkali kita salah tulis, salah desimal, dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir ya. Di sini kita bisa melihat, ya ini kan pengerjaan bahan PME dari hari ke hari. Ya, apa yang terjadi? Kira-kira penyebabnya apa? Apa yang terjadi dari sini ke sini? Ya, ini PR-nya. Saya rasa sudah, ya. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, saya sudahi eh, apanya namanya pengajarannya. Nanti hari Sabtu ada lagi ya. Iya dok, di jam Seperti biasa ya dok ya. eh, Ya, seperti biasa ya. Oke Terima dok. kasih banyak. Selamat Dok, malam. Banyak. izin absen dulu dok. Oh ya, Absen absen Masih dulu. dulu ya. banyak dok. Absen lagi. Slide pertama. Slide kedua. Izin. Slide ketiga. Slide keempat. Yuk, terima kasih banyak. Selamat malam. Malam dok. Si Oke dok. dok. Terima kasih dokter. Terima kasih.